Perkenalkan, nama saya Cokinda Permaputri dari kelompok 10 NIM F1B019037. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi bergerak. Berikut merupakan skema dari sistem komunikasi bergerak yang dicontohkan atau diibaratkan menggunakan dua pengguna, yaitu HP1 dan juga HP2. Jadi pada skema tersebut dapat dilihat ketika proses terjadi pada pengguna 1 atau HP1, maka suara dari pengguna 1 yang dihasilkan ketika berbicara di handphone, maka suara akan diambil oleh mic ponsel, kemudian mikrofon ponsel akan mengubah suara kita menjadi sinyal digital dengan menggunakan sensor MEMS beserta IC. Sinyal digital ini akan membentuk suara kita menjadi ke dalam bentuk biner. Kemudian, antena yang ada pada ponsel akan mentransmisikannya ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik, yang dimana gelombang elektromagnetik ini kemudian akan mengubah bentuk digital biner tersebut dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Kemudian, setelah melalui proses pada handphone pengguna, atau smartphone ataupun ponsel dari pengguna, kemudian gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel akan diambil oleh base transceiver station atau BTS dan diubah menjadi fals cahaya berfrekuensi tinggi. Base transceiver station ini atau biasa disingkat dengan BTS, dia berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lainnya. Kemudian, adapun pengertian dari BTS adalah equipment paling luar yang berhubungan langsung dengan mobile station atau handphone atau mobile phone. Jadi, BTS inilah yang menyediakan wireless access ke mobile station again. Dan BTS itu bukan tower. Jadi, BTS itu terdiri dari beberapa komponen tower yang tidak termasuk komponen tersebut. Kemudian setelah melewati proses pada base transceiver station, kemudian fals cahaya itu dibawa ke base station controller atau biasa disebut dengan BSC untuk memproses sinyal lebih lanjut. Di mana pada base station controller atau BSC ini merupakan peralatan untuk mengontrol BTS. Kemudian BSC itu seperti sebuah kotak atau commander dari BTS dan menyediakan fungsi pengaturan dari beberapa BTS yang dikendalikannya. Di antaranya fungsi handover, konfigurasi cell site, pengaturan sumber daya radio, serta tuning power dan frekuensi pada suatu BTS. BSC merupakan simpul atau komutator untuk menghubungkan dengan CON network. Dalam jaringan GSM, umumnya sebuah BSC dapat mengatur 70 buah BTS. Setelah melalui proses pada base station controller atau BSC, kemudian dilanjutkan menuju ke mobile switch center atau MSC. MSC ini merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM yang bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS yang dimana akan dilakukan sebaik mungkin dengan layanan yang lain seperti conference cells, fax, dan circuit switch data. Kemudian MSC atau Mobile Switch Center membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan dengan pengguna dan permintaan handover selama panggilan berlangsung dan melakukan penghitungan dari biaya dan juga monitoring dari pencatatan penggunaan layanan. Kemudian, adapun fungsi dari MSC ini yaitu berfungsi melakukan fungsi switching dan bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan panggilan, call setup, release, dan routing. MSC juga melakukan billing atau terhubung ke billing system dan sebagai gateway ke jaringan lain. Yang dimana VLR berisi informasi user yang bersifat dinamis yang sedang attach berada pada jaringan mobile, termasuk letak geografi. Biasanya VLR terintegrasi dengan MSC. Dari MSC, sebuah jaringan seluler berkomunikasi dengan jaringan luar, misalnya jaringan telepon rumah atau public switch telephone network atau biasa disingkat dengan PSTN, jaringan data integrated service digital network atau ISDN,
Circuit Switch Public Data Network atau CSPDN dan Packet Switches Public Data Network atau PSPDN, yang dimana Short Message Server Centers adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang kemudian di dalam MSC ini, setelah melalui MSC, kemudian akan menuju ke SMSC yang yaitu berupa Short Message Server Center yang merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS, dan piranti bergerak. Nah, dari SMSC ini harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMSC juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasikan dalam point-to-point pada sistem yang melayani. Adapun SMSC ini berfungsi untuk menerima atau mengirimkan SMS ke mobile subscriber atau MS. Atau disebut dengan ESMA, yang dimana tujuannya adalah menyampaikan pesan SMS antar mobile station atau MS atau juga HP, dan juga melakukan fungsi store and forwarding SMS jika nomor penerima sedang tidak dapat menerima pesan. Nah, kemudian di dalam jaringan sebuah operator dapat mempunyai lebih dari satu perangkat SMSC, di mana sesuai besar traffic SMS jaringan, MSC dapat berkomunikasi dengan elemen lain seperti MSC dan HLR dengan menggunakan protokol NAT. Kemudian setelah melalui proses pada SMSC, kemudian akan menuju ke MSC tujuan, yaitu pengguna kedua atau HP kedua. Jadi pada MSC yang kedua ini, atau dari SMSC pengguna pertama, maka akan menuju ke MSC pengguna kedua. Jadi tujuan dari MSC dari pengguna kedua ini atau MSC tujuan yaitu untuk memeriksa apakah pengguna tujuan atau pengguna kedua ini sedang melakukan panggilan lain atau ponselnya dimatikan atau dalam keadaan off. Kemudian dari MSC ini diteruskan ke BSC. BSC ini fungsinya juga sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan kemudian akan dilanjutkan menuju ke BTS tujuan. Dan setelah BTS tujuan menerima false, maka akan mengeluarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dimana dari handphone pengguna kedua tersebut juga prosesnya merupakan kebalikan dari proses pengguna pertama, sehingga pengguna kedua tersebut dapat mendengarkan atau dapat mengetahui informasi apa saja yang disampaikan oleh pengguna atau user 1. Mungkin sekian penjelasan mengenai sistem komunikasi bergerak yang dapat saya sampaikan. Saya Jovina Pramaputri, izin untuk memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berkata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.